semuanya, perkenalkan nama saya Esti Surti dengan NIM 24050150020 dari kelas PBSIC. Nah, dalam video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul tentang dasar-dasar sintaksis. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan sintaksis? Sintaksis adalah cabang linguistik mengenai tata bahasa yang membahas hubungan gramatikal antar kata dalam tuturan. Tentunya, tuturan adalah apa yang dimaksud tuturan oleh manusia. Salah satu bentuk tuturan adalah kalimat. Kalimat sendiri termasuk dalam salah satu satuan sintaksis menurut Her pada bukunya Sintaksis Bahasa Indonesia Pendekatan Proses tahun 2009. Satuan sintaksis dibedakan menjadi 5 macam, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Artinya, kata merupakan satuan terkecil yang membentuk frasa, kemudian frasa membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, dan kalimat untuk wacana. Jadi, apabila kata merupakan satuan terkecil dalam kajian sintaksis, maka wacana merupakan satuan terbesar. Hal ini berbeda paham dengan kata bahasa tradisional yang mengatakan bahwa kalimat merupakan satuan terbesar dalam kajian sintaksis. Nah, setelah menjelaskan definisi sintaksis, kami akan memaparkan penjelasan mengenai satuan sintaksis, dimulai dari satuan terkecil pada kajian sintaksis, yaitu kata secara gramatikal. Kata memiliki dua status sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, dan satunya adalah sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis berbagai satuan terkecil. Pada sintaksis, kata khususnya pada kelas terbuka yaitu verba, nomina, adjektiva dapat mengisi fungsi. Fungsi sintaksis adalah contohnya seperti nenek melirik kakek kemari. Nah, nenek sebagai subjek, melirik sebagai predikat, kakek sebagai objek, kemarin sebagai keterangan. Sedangkan kata pada kelas tertutup yaitu nuramelia, proposisi, konjungsi. Nah, hanya menjadi bagian dari frasa yang mengisi fungsi sintaksis. Contohnya adalah nenek sedang membaca komik. Nah, nenek sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, komik sebagai objek. Nah, selanjutnya yaitu frasa. Satuan sintaksis yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak mengandung predikat kata kerja. Nah, ciri-ciri frasa itu, frasa harus terdiri minimal dua kata atau lebih. Yang kedua, menduduki atau mempunyai fungsi gramatikal dalam kalimat. Yang ketiga, frasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Yang keempat, frasa bersifat non-predikat. Yang kelima, frasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Selanjutnya, klausa. Klausa merupakan satuan sintaksis yang bersifat predikat. Artinya adalah di dalam satuan atau kontribusi itu terdapat sebuah predikat. Bila dalam satuan itu tidak terdapat predikat, maka satuan itu bukan sebuah klausa. Nah, ciri-ciri klausa itu dapat membedakan dengan frasa, diantaranya itu memiliki satu jenis predikat. Nah, yang kedua, tidak memiliki intonasi akhir. Yang ketiga, jika ditambah dengan intonasi akhir, maka akan menjadi sebuah kalimat. Klausa termasuk dalam bagian dari kalimat plural, memiliki subjek secara tertulis atau tidak. Unsur klausa secara umum, klausa dibedakan menjadi dua, yaitu unsur inti dan tidak inti. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat.
Unsur yang bukan inti klausa adalah objek, pelengkap, atau keterangan. Selanjutnya, kalimat. Kalimat adalah susunan kata-kata yang teratur yang berisi pikiran yang lengkap. Unsur-unsur kalimat yang pertama, subjek, predikat, objek, keterangan, dan atau pelengkap. Fungsi sintaksis merajuk pada hubungan antar unsur-unsur bahasa yang dilihat dari sudut pandang penyajiannya dalam suatu ujaran atau klausa. Nah, berakhirnya dari pemaparan yang saya jelaskan. Sekian hasil pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.